Halo semuanya, kembali lagi di channel Jepang Seharian. Nah, hari ini day 2 kita di Osaka. Buat yang belum nonton day 1 kita keliling Osaka, boleh nanti nonton day 1. Yeay. Nah, day 2 kita mau ngapain hari ini? Mau kemana? Ada yang tahu mau kemana? Ayo, Udah ada yang nih. Tuh di belakang kelihatan apa itu? Kita mau ke Osaka World Expo. Sekarang kita lagi OTW ke sana. Osaka World Expo mempamerkan teknologi dan budaya dari seluruh dunia tuh. Jadi, let's go. Yuk. Yuk kita jalan. Kita pertama kali dari Bentencho Station. Nah, ini kondisi dalam keretanya. Rame. Semuanya menuju ke Umeshima Station. Stasiun ini diresmikan Januari 2025 loh guys. Fun fact awalnya dibangun untuk Summer Olympic 2008. Tapi sayangnya Jepang gagal jadi tuan rumah. Oke, kita udah sampai di Umeshima Station nih. Banyak banget, rame banget orang-orang. Dan panas banget. Panas banget, summer ya. Ini orang-orang pada pakai payung nih. Kita mau antri sekarang masuk ke security check. Itu gate-nya tuh. Kita dapat jam masuk, jatahnya jam 11. Sekarang 10.43. Lagi ngantri masuk, kan lama nih. Jadi kita sambil sarapan dulu. Kita belum sarapan. Belum makan roti. Jadi di sini nggak ada pohon sama sekali dan kita antri di lapangan terbuka seperti ini. Jadi guys, kalau kalian kesini harus bawa payung, bawa kacamata hitam, Sama apa itu? kipas. Harus banget karena panas banget. Ya kita sudah berkeringat, Jadi kita makan dulu. Sebenarnya di sini ada peminjaman payung, tapi udah agak masuk ke dalam. Akhirnya setelah kita menunggu setengah jam, Kita udah masuk nih habis security check. iya, dan buat kalian kalau mau datang harus lebih pagi sih, harus 1 jam sebelum Iya. tiket kalian masuk pokoknya. Iya. Kita udah ngantri lumayan lama ya, dan panas. Iya, panas. Jadi World Expo Osaka ini sebenarnya World Expo itu diadakan 5 tahun sekali dari tahun 1951 tuh, dari dulu. Jadi tujuan World Expo ini, ada negara dari seluruh dunia berkumpul, itu mereka pamerin budaya setiap negara sama inovasi teknologi nih dari setiap negara. Jadi dulu dari tahun 1951 dipamerkan mesin cuci pertama gitu misalnya, atau mikroskop pertama gitu. Jadi di World Expo ini kita bisa lihat dunia ini perkembangan teknologi sama budaya itu mau ke arah mana gitu kira-kira. Jadi yang di belakang ini itu maskot dari Osaka Expo, namanya Myaku Myaku. Dia warna merah artinya sel merah, biru artinya yang air. Terus arti dari Myaku Myaku itu berkepanjangan atau berkelanjutan. Jadi seperti manusia yang meninggalkan teknologi dari dulu sampai sekarang dan akan terus berkembang dan terus berlanjut. Selain itu, bangunan di Osaka World Expo 2025 ini dibuat keren karena menjadi ajang pameran inovasi arsitektur, di mana setiap pavilion dirancang ikonik, futuristik, sekaligus menjadi simbol negara masing-masing. Keren banget kan? Oke, jadi kita ada di Grand Ring-nya ini. Nah, jadi Grand Ring ini baru terbangun Agustus 2024 lalu guys. Ya, terus dia menang itu Guinness World Record bangunan kayu terbesar di dunia. Nah, Ukurannya berapa? Luas bangunan ini tuh 60.000 meter persegi. Oh, Dan diameter bangunan ini 675 meter. Terus tinggi bangunan ini yang paling tingginya 20 meter. Dan ini semuanya kayu guys, kayu. nggak ada fondasi konkret sama sekali pokoknya. Full kayu ya.
Betul. Nah, sistem sambungan ini namanya Nuki, di mana kolom dan balok terpasang tanpa paku sama sekali. Ini ciri khasnya Jepang loh. Nah, kalau di Indonesia ini mirip banget sama sistem rumah tradisional knockdown bongkar pasangnya joglo. First stop kita kemana? Kita lagi ngantri buat France Pavilion. Iya, France Pavilion tuh langsung masuk pintu, lurus langsung ada France sama USA di sini. betul. Terus ini yang paling terkenal, Ya, Ichiban Linki guys. Linky desu. Hai. Jadi kita ngantri kira-kira berapa jam di sini? Tulisannya 2 jam ya. Iya, kita coba lihat ya apakah 2 jam. Ya. Karena di France ini nggak ada pembagi antara yang bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Jadi semua orang pada ngantri di sini. Iya. Jadi sambil ngantri kita juga sempet nyari-nyari apa sih tema World Expo kali ini. Tema World Expo-nya Designing Future Society for Our Lives katanya. Nah, itu untuk yang tema Osaka Expo 2025. Tapi tema besarnya itu adalah Diversity in Unity. Jadi sambil nunggu, aku bawa kursi lipat nih. Dia bisa duduk. Dikit lagi udah mau nyampe, jadi kita tutup kursinya. Jadi kantong. Sekilas tentang konsep Pavilion France ini, jadi tangga ini adalah salah satu elemen yang paling mencolok dan dinamis dari pavilion. Tangga yang diletakin antara kain putih ini, ibaratnya kayak tirai panggung guys. Jadi konsep utamanya itu sebenarnya arsitektur teater guys. Jadi kedua elemen ini menjadikan arsitektur sebagai panggung interaksi manusia yang hidup. Masuk ke dalam pavilionnya, tema exhibitionnya itu A Hymn to Love yang terinspirasi dari cerita Jepang loh, Akaito atau benang merah, buat nunjukin hubungan antara manusia, cinta, dan alam. Yang pernah nonton Kimi no Na wa pasti tahu deh. Instalasi pertama ini banyak permainan cahaya, terus ada suara, dan gerakan gak sih? Nah ini tuh sebenarnya ibaratnya detak jantung. Konsep dari benang merah ini dan kenapa ada suara denyut-denyut gini, itu bakal terkoneksi ke para pengunjung guys. Terus masuk ke Louis Vuitton. Tahu gak sih guys, ruangan ini didesain dengan 84 koper yang disusun kayak perpustakaan. Keren banget gak sih? Megah banget. Dan dalam kopernya ini ada nunjukin video para pengrajinnya. Tema Dior ini kita bisa lihat dunia fashion kelas atas yang megah banget loh guys. Ada baju ikonik Dior Barsuit yang dibikin ulang dengan warna bendera Prancis. Terus ada 400 contoh gaun putih kayak dummy yang digantung jadi instalasi gede banget kayak ombak. Sampai tas Lady Dior yang diubah jadi karya seni loh. Dan kita ada di ruangan terakhir. Dan konsep ini dibikin kayak 3 pulau yang nunjukin ikatan Prancis sama Jepang lewat budaya dan alam. Di sini ada cerita benda-benda bersejarah yang selamat dari kebakaran. Pertama ada Shuri Castle, Notre Dame, dan ada pertemuan simbolik antara Torii Itsukushima dan Mont Saint-Michel, sampai koneksi ekosistem Jepang dan Polinesia Prancis. Semuanya jadi penutup yang penuh makna tentang persahabatan antara Jepang dan Prancis di masa depan. Jadi di setiap akhir kunjungan kalian bisa dapetin cap lo guys. Dan ini paling banyak dicari. Udah keluar dari Paris. Iya. France Pavilion. France Pavilion Paris sih. France Paris Pavilion. Ya. Paris Ya. ya. Apa ya, audio dan visualnya bagus banget. Bagus sih. banget. Immersif gitu. Ya, di sana permainan lampu. Dan audionya terasa banget. Iya, dan karena France itu isinya Dior, Iya. terus Louis Vuitton, itu semuanya dipamerin guys di situ. Fashion brand sama itulah romanticismnya. Iya, France. iya, iya. Love and wine Iya. itu adalah temanya. Temanya romantisme gitu. Iya, temanya romantisme. Jadi di pavilion Prancis ini kalian bisa virtual tour guys. Jadi sebenarnya di pavilion ini juga ada kafenya, tapi antriannya itu beda guys. Dan ini juga cukup panjang ya.
tapi kelihatan enak-enak. Jadi kita mau lanjut ke pavilion kedua. Kemana? Ke USA. Jadi USA itu ada barisan Japanese sama English. Dan yang Japanese itu bisa sampai 2-3 jam. Terus kita nanya penjaganya, katanya yang English nanti dipisah. Jadi kita bakal baris di yang English. Beli minum dulu guys di warung USA. Panas banget. Sebelum kita ke pavilion Amerika, kita mini quiz dulu. Kira-kira kalian tahu nggak guys ibu kotanya Amerika apa? Buat yang jawab Washington DC ya, kalian benar. Jadi ibu kota Amerika Serikat itu Washington DC ya guys. Ternyata di Jepang ada budaya ngemper juga guys. Lagi ngantri sambil duduk santai. Oke, saatnya kita masuk. Let's go. Nah, jadi tema utama USA Pavilion ini, Imagine what we can create together. Welcome everyone to the USA Pavilion. Intinya sih gimana kita bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan inovasi ya guys. Yuk kita lihat isinya seperti apa. Thank you so much for coming, guys. Has anyone here ever been to America before? Chicago and New York. All right. So, guys, I am from Colorado. It is in the western part of the United States. In the western part of the United States, we are super famous for beef. Our beef is the best in the entire country because it's so flat. We can raise a lot of cattle very easily. Do you guys know where else in America, besides the West, is very famous for good beef? Does anyone know? Any ideas of where else might be famous for beef in America? The answer is the American Pavilion Restaurant. Please get a very authentic bird on your way out, guys. Howdy is a way of saying hello in Western and in Southern America. All right, guys, we're gonna practice it together. Everyone ready? Howdy. 3, 2, 1. Howdy. Perfect. You guys are all cowboys. Thank you so much for coming to the American Pavilion. Let's get started. Howdy, everybody. My name is Joe from the Rocky Mountain State of Colorado. I'm so excited for the future and all the amazing ideas we have to create together. It all starts with a spark of American imagination. Hello friends. Hey Spark, can you help our friends imagine what's possible when we create together? Finding inspiration. Jadi si Spark ini maskotnya USA Pavilion ya guys. Is in the air. We will thrive. We'll innovate. So much to do when we collide. There's always more we can do. So join us and let's make a breakthrough. This is the American Pavilion's mascot, Spark. Everyone say howdy, Spark. Howdy, Spark. All right, guys, our first innovation here we have Microsoft AI Assistant Crowd Monitoring. Jadi Microsoft di Amerika itu memakai AI untuk crop monitoring, memadukan sensor, drone, IoT, dan analisis AI untuk membantu petani memantau kelembapan tanah, memprediksi kebutuhan air, nutrisi tanaman, sama meningkatkan hasil pertaniannya secara efisien ya guys. We can dissect our analysis from drones and from satellite footage so we can avoid diseases in crops. Imagine new ways we can care. Next, we have MIT-developed magnetically activated micro robots for surgery. Terus Universitas MIT di Amerika itu berhasil ngembangin robot mikroskopis yang dapat digerakkan secara magnetik ya guys di pembuluh darah otak. Itu tujuannya biar prosedur bedah itu minimal invasif seperti pengangkatan bekuan darah. Itu semua bisa dikendalikan dari jarak jauh biar risiko paparan radiasi langsung pada dokter bedah itu berkurang. Those of you who are scared of this song getting stuck in your head, I am afraid it is too late. You will be hearing this for the rest of your lives. Imagine exciting new innovations for our lives. Finally, guys, we have a collaboration between an American and a Japanese company, and they are studying algae. Terus ini tuh ada kolaborasi antara perusahaan Amerika dan Jepang, di mana mereka bisa memakai biopolimer yang berbasis alga untuk menciptakan bahan papan skiringan yang tahan benturan. Dan karena dikembanginnya dari alga, ini ramah lingkungan ya guys, bisa mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Alright, you guys ready? Everyone, both hands up. Both hands up. 3,
2, 1. Ayo tepuk tangan guys. Thank you so much, guys. See you later. High five. Terus ini kita dikasih lihat tempat-tempat wisata dan yang terkenal di Amerika. Open lands and new opportunities, majestic scenes of natural beauty. The great outdoors with boundless space. Terus dari sini kita bakal lanjut ke pameran eksplorasi luar angkasanya Amerika. Di sini kita bakal banyak dikenalin dengan teknologi luar angkasa dan dirgantaranya Amerika. Space Launch System atau SLS ini tuh roket super NASA yang dirancang untuk membawa manusia ke bulan ya guys. Pokoknya Amerika tuh dari dulu udah jadi pionir eksplorasi luar angkasa lah guys. Mereka tuh yang pertama kali berhasil nganterin manusia ke bulan dan sampai sekarang masih terus jadi pemain utama dalam usaha bawa manusia lebih jauh lagi, bahkan sampai ke Mars. Lihat deh guys, ini alat untuk nge-3D print atau ngecetak rumah di bulan. Keren ya teknologinya. James Webb Space Telescope ini teleskop luar angkasa paling canggih dari NASA. Lihat deh guys final sectionnya ini, keren banget sih. Let's make space for those coming in behind you. We call this move the crescendo or the cue. Bentar lagi kita bakal countdown buat final launch-nya. Hey, it's the International Space Station. Greetings to everyone in the U.S. Pavilion in Osaka. And hello, Spark. It's good to see you. Bye-bye. You have reached the lunar gateway. We're clear for final approach to the lunar South Pole. We're going in. This is lunar base. Spark, we see you on approach. This is so exciting.
Gimana menurut kalian USA Pavilion ini? Keren banget gak sih guys? Coba komentar di bawah ya. Ada batu bulan asli guys ini. Oke, udah keluar dari US Pavilion. Gimana kesamsannya? Wow, bagus, sangat interaktif Sangat banget. interaktif, guys. orangnya nanya pertanyaan gitu ya. Iya, dan di sini staffnya sangat friendly. Sangat friendly. Ya. Dan sangat di-guide dari awal sampai akhir. Jadi pavilion ini memiliki cerita. Iya, ada ceritanya gitu. Betul. Terus tema utamanya itu space exploration-nya si US USA. ini kayak International Space Station, Space Shuttle-nya US Terus gitu. NASA-nya, Astronauts kayak gitu-gitu. sejarah mereka ke bulan pun juga ada di situ. Ya, ada batu bulan asli di sini Betul, tadi tuh. betul. Aku jadi memikirkan kembali kenapa aku dulu major aerospace engineering. Oh, iya bidangmu ya, Iya. aerospace ya. Kuliah. Gimana? Ah ya, memikirkan kembali dulu kenapa tertarik aerospace engineering gitu. Oh. Oke, kita coba lihat negara lain ya habis ini. Let's go. Let's go.